Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia seperti biasanya. Oke, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mengenal dan mengerti lebih jauh tentang apa itu teks laporan hasil observasi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, dalam hal ini teks laporan disebut juga dengan teks klasifikasi. Mengapa teks laporan disebut juga dengan teks klasifikasi? Nah, tentunya karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, dari sini jadi kita mengetahui apa itu pengertian dari teks laporan tersebut. Nah, namun ada beberapa anggapan dan pendapat yang mengatakan bahwa teks laporan seringkali dianggap sama dengan teks deskripsi. Padahal pada kenyataannya teks laporan dengan teks deskripsi itu sungguh berbeda ya. Ada beberapa perbedaan di dalamnya. Jika kita melihat dari segi teks laporan sendiri itu mengandung sebuah yang global dan universal. Berbeda dengan teks deskripsi. Jika teks laporan itu lebih global dan universal, tapi jika dengan teks deskripsi itu lebih unik dan individual. Jadi dari sini pun jelas terlihat perbedaannya. Selanjutnya, jika tadi ada beberapa pendapat dan anggapan yang mengatakan bahwa teks deskripsi dan teks laporan itu dianggap sama. Nah, di sini kita akan melihat dan memperhatikan perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan yang dianggap sama. Nah, yang pertama yaitu teks deskripsi itu lebih menitikberatkan pada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Nah, dalam hal ini, jika tadi teks deskripsi itu lebih menitikberatkan pada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan, maka berbeda dengan teks laporan. Dalam hal ini, teks laporan itu lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap teks pada umumnya. Sekarang kita beralih ke perbedaan selanjutnya. Jika teks deskripsi itu berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya, maka berbeda dengan teks laporan. Teks laporan itu lebih berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan sub-sub kelas yang ada di dalamnya. Dari sini pun jelas ya perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan, sehingga kita nantinya bisa membedakan mana yang termasuk teks deskripsi dan mana yang termasuk teks laporan. Jangan salah mengartikan bahwa teks deskripsi dan teks laporan itu sama, karena di sini jelas perbedaannya. Nah, kita beralih ke struktur teks laporan hasil observasi. Jika dalam strukturnya, yaitu di sini adanya sebuah pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, selanjutnya ada anggota atau aspek yang dilaporkan.
Nah, dalam struktur teks laporan hasil observasi ini, jelas yang pasti itu ada sebuah pembuka atau pengantar, di mana pembuka atau pengantar yang berisi tentang hal apa yang akan dia laporkan. Nah, di sini jelas ya, dalam setiap bagian-bagian sebuah teks laporan itu pasti ada pembuka atau pengantar. Sebagaimana jika kita membuat makalah. Nah, di dalam makalah itu ada yang namanya pendahuluan, kata pengantar, pendahuluan. Nah, kan berbeda lagi dengan jurnal. Jika jurnal itu menggunakan abstrak ya. Tapi kalau dalam struktur teks laporan hasil observasi, kita menggunakan pembuka atau pengantar. Nah, dalam hal ini yang harus kita perhatikan itu dalam pembuka atau pengantar adalah tentang adanya yang berisi tentang hal-hal apa yang akan kita laporkan, apa yang akan kita buat observasi. Oke, sekarang kita ke poin selanjutnya, yaitu ciri-ciri. Nah, di sini kita akan bahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, pastinya yang pertama itu objektif. Apa itu objektif? Objektif itu nyata ya. Ketika kita akan melakukan sebuah teks laporan hasil observasi, yang pastinya itu objektif. Jadi tahu apa yang akan kita observasi itu jelas nyata adanya, bukan bayang-bayang yang hanya ada dalam pikiran kita, tapi bersifat objektif, yaitu jelas. Misal kita ingin membuat sebuah hasil observasi tentang apa itu, misal tentang pembelajaran di kelas 10A. Nah, jadi jelas, oh memang kelas 10A ada objektif, secara nyata ada, bukan hanya bayang-bayang atau sebuah halusinasi ya, atau hanya sebuah pendapat. Oke, setelah objektif ada fakta. Nah, di sini fakta. Kenapa fakta? Karena yang kita jadikan teks laporan hasil observasi itu sebuah realita, fakta, bukan pendapat. Jadi dalam isi teks laporan hasil observasi tersebut berisi sebuah fakta-fakta yang ada, bukan hanya sebuah opini atau pendapat. Karena jika opini atau pendapat tidak dapat dibuktikan secara de facto, itu hanya sebuah pendapat saja. Tapi ketika fakta, kita bisa membuktikannya. Karena kembali lagi tadi, objektif ada, sehingga ketika objektif itu pastinya akan bersifat fakta. Karena pada kenyataannya memang benar-benar ada dan bisa dibuktikan. Selanjutnya yaitu sempurna dan lengkap. Nah, kenapa dalam teks laporan hasil observasi itu harus sempurna dan lengkap? Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita membuat teks laporan hasil observasi tidak lengkap atau tidak sempurna, akan terjadi sebuah keambiguan. Kenapa ambigu? Karena tidak lengkap, tidak sempurna, sehingga akan berhenti di tengah-tengah. Akan menjadi sebuah tanda tanya, apakah benar ini hasil dari sebuah observasi atau hanya sebuah atau hanya sebuah opini, karena tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dijelaskan secara sempurna dan lengkap. Oleh karenanya dalam pembuatan teks laporan harus sempurna dan lengkap, sehingga diketahui, sehingga tahu, oh ini loh dari mulai A, B, C, D, kita tahu urut-urutannya, kita tahu lengkap berkasnya, sehingga kita bisa membuktikan bahwa ini benar-benar teks laporan dari hasil observasi. Oke, yang keempat, tidak menyimpang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dalam teks laporan hasil observasi, isinya itu tidak menyimpang dari sebuah fakta-fakta yang ada. Kembali lagi ke tadi ya, fakta tadi. Kenapa? Karena ketika kita membuat teks laporan tidak berdasarkan pada sebuah fakta, itu artinya menyimpang ya. Menyimpang dari apa yang kita observasi, apa yang kita teliti. Makanya dalam hal ini jelas dalam teks laporan itu
tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang dijelaskan. Oke, selanjutnya yaitu menarik. Nah, dalam hal ini dikatakan menarik karena yaitu di dalam tata bahasa, dalam teks laporan hasil observasi, yaitu menggunakan tata bahasa yang jelas, berbobot, dan susunannya secara logis, yaitu bisa diterima oleh akal. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri kebahasaan. Nah, di sini meneruskan tadi dari tata bahasa, penggunaan tata bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Nah, ini ya, kenapa harus menggunakan bahasa baku? Oke, nah dalam hal ini, ketika kita membuat sebuah artikel, ketika membuat sebuah makalah, jurnal, atau teks laporan hasil observasi, kita harus menggunakan bahasa yang baku. Yaitu bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Secara selama ini, banyak dari kalangan kita, dari pelajar, mahasiswa, bahkan kaum-kaum generasi sekarang itu banyak yang menggunakan bahasa non-baku. Kenapa? Karena mungkin ketika kita menggunakan bahasa baku itu akan terkesan lebih formal ya mungkin. Tapi sebenarnya tidak. Karena penggunaan bahasa baku itu sudah sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tapi kebanyakan para kita menggunakan bahasa non-baku. Nah, lebih seringnya lagi menggunakan bahasa-bahasa modern, bahasa barat, ya kan, bahasa keren. Nah, itu yang seharusnya kita perhatikan ya. Banyak sekali sekarang itu banyak anak muda yang lebih merasa bangga dan lebih merasa percaya diri ketika mereka menggunakan bahasa non-baku, menggunakan bahasa yang dicampur aduk antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa barat, bahasa gaul, bahasa keren. Nah, padahal sebenarnya bahasa baku itu menunjukkan jati diri kita sebagai negara bangsa Indonesia, yang mana kita sudah dijelaskan dalam Sumpah Pemuda, kita harus mencintai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang baik yaitu bahasa Indonesia yang baku. Nah, ini kebanyakan dari kita ya. Kenapa? Karena memang mereka sedang menggunakan bahasa non-baku, karena memang tidak dibiasakan ya, tidak dibiasakan dan sudah terbiasa menggunakan bahasa non-baku. Akhirnya mereka merasa ketika menggunakan bahasa baku itu lebih kaku, terkadang semacam itu. Padahal sebenarnya bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Oke, yang kedua yaitu kalimat efektif. Nah, ini juga yang sering kita salah pahami, salah artikan. Kalimat efektif dalam menggunakan kebahasaan yaitu menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu kalimat yang tadi sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, kaidah-kaidah bahasa baku, ya kan? Tapi kenapa kita seringnya menggunakan kalimat non-efektif? Padahal ketika kita menggunakan kalimat efektif, itu akan terasa lebih mudah difahami. Tapi pada kenyataannya kita sering menggunakan kalimat non-efektif. Karena mungkin sebenarnya antara kalimat efektif dan non-efektif itu, kalimat non-efektif itu lebih boros kata sebenarnya, karena di situ nanti akan terdapat sebuah tambahan-tambahan. Tapi jika kalimat efektif itu kalimat yang benar-benar disusun sesuai dengan subjek, objek gitu kan. Nah, SPOK sesuai dengan itunya. Tapi kebanyakan kita tidak menggunakan atau tidak
mengimplementasikan bagaimana penggunaan kalimat efektif yang baik. Nah, oke. Selanjutnya kita ke logis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dalam penggunaan dalam ciri-ciri kebahasaan, mohon maaf ya. Ciri kebahasaan itu menggunakan ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi itu harus logis. Kenapa? Karena tadi bisa diterima oleh akal dan pikiran. Karena laporan teks hasil observasi itu memang harus bisa diterima secara akal, bukan dalam bayangan, dalam angan-angan, atau hanya sekedar opini. Karena tidak bisa dibuktikan. Ketika bisa diterima oleh akal, berarti kan dia bisa secara fakta, secara objeknya kan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini selanjutnya ada kalimat. Nah, kalimat di sini ada dua ya, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, kita akan membahas tentang apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks. Nah, di sini kalimat simpleks ialah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Jika kalimat simpleks itu hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama, maka berbeda dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Nah, di sini jelas perbedaannya. Jika simpleks hanya terdiri dari satu struktur, maka berbeda dengan kompleks yang terdiri dari dua struktur. Oke, sekarang kita lanjut ke kaidah. Kaidah dalam penggunaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama yaitu kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi itu saling terkait. Kenapa saling terkait? Nah, dalam teks laporan hasil observasi, pastinya ada sebuah saling keterkaitan antara bab 1, bab 2, bab 3, dan selanjutnya. Jadi antara A, B, C, D ada sebuah saling keterkaitan. Itu kenapa? Karena di dalam teks laporan hasil observasi memang harus saling terkait. Jadi tidak putus atau tidak putus nyambung, tapi saling terkait. Jadi ketika kita menjelaskan B, nah di situ nanti akan kita membaca, oh iya ini terusan dari bab A, semacam itu. Oke, selanjutnya yaitu koherensi. Apa itu koherensi? Nah, dalam membuat teks laporan hasil observasi itu harus tersusun. Nah, dalam artian di sini harus tersusun secara urut, tersusun secara rapi. Jika dari dimulai bab A, maka yaitu A, B, C, D seterusnya, bukan dari mulai D akan melenceng ke C akan melenceng ke G. Nah, itu tidak tersusun ya. Maka di sini harus tersusun, yaitu mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Apa yang harus kita buat laporan, teks laporan hasil observasi. Maka kita harus membuatnya secara tersusun dulu. Oh, apa yang kita buat dari bab 1 bagaimana, bab 2 bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu konjungsi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, yaitu dalam pembuatan teks laporan hasil observasi pastinya ada konjungsi, yaitu penggabung. Nah, ini hati-hati ya, dalam penggunaan konjungsi itu akan berakibat pada ketika tidak pas dalam penggunaan konjungsi, maka akan menjadikan sebuah kalimat itu menjadi rancu. Oleh karenanya dalam penggunaan konjungsi harus disesuaikan mana yang pas dan cocok dan sesuai kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke, selanjutnya ejaan. Nah, ejaan di sini ketika kita ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, maka ejaan yang kita gunakan harus sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya, menggunakan KBBI yang disempurnakan. Tidak menggunakan ejaan non baku. Nah, ini yang harus perlu kita ketahui. Nah, dalam ejaan kadang kita benar-benar perhatikan. Kalau kita mau benar-benar mencari mana kata-kata yang
ejaan atau kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita harus mencari tahu mana kata yang tepat sesuai dengan ejaan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting ya. Hal yang dianggap penting di dalam teks laporan hasil observasi tidak terdapat penutup berupa opini. Nah, saya ulangi lagi. Dalam teks laporan hasil observasi tidak terdapat penutup berupa opini. Nah, di sini akan jelas sangat terlihat ketika kita membuat teks laporan hasil observasi. Kok jika penutupnya berupa opini? Jelas ini bukan merupakan hasil observasi, tapi ini hanya sebuah pendapat, sebuah opini. Yang mana jika itu hanya sebuah opini, maka tidak dapat dibuktikan secara alamiah. Kenapa? Karena jelas di situ penutupnya hanya berupa opini. Oleh karenanya ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, maka penutupnya hati-hati, kita menggunakan penutupnya itu yaitu dari kesimpulan dari hasil observasi tersebut, bukan berupa pendapat. Terkadang yang kita khawatirkan kan akhirnya sesuai dengan observasi ini, menurut saya, nah itu yang perlu kita garis bawahi. Bukan menurut, bukan opini, bukan pendapat, tapi benar-benar di dalam penutup tersebut benar-benar berisi tentang laporan hasil observasi tersebut. Nah, ini yang paling dianggap penting. Karena kebanyakan dalam membuat teks laporan itu biasanya yang kita lihat adalah di bagian penutup, karena dalam bagian penutup nanti akan berisi sebuah kesimpulan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Takutnya jika nanti di dalam sebuah penutup ini ternyata isinya adalah sebuah opini. Akhirnya apa? Jadi kalau berisi sebuah opini, maka teks laporan hasil observasi tersebut tidak bisa dibuktikan secara alamiah. Nah, oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bisa difahami dan bisa diimplementasikan ya ketika nanti ada tugas, yaitu bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi. Nah, nanti dari sini kita bisa tahu bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi tersebut. Oke. Jika nanti ada pertanyaan, bisa sesuai lewat grup ya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini dalam pembahasan teks laporan hasil observasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.